Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai. Salam kenal, aku Nashwa Aulia Ramadhani, biasa dipanggil Nashwa. Sebelumnya kalian belum pernah gak sih denger aku podcast kayak gini? Sebetulnya ini sih, aku podcast karena ada sesuatu yang diperlukan. Jadi ini untuk memenuhi penugasan FOSE ya, memenuhi penugasan FDT dari FOSE. Ya mungkin kalian dengerin ini bisa sambil ngopi sih. Menurut aku bisa sambil ngopi, bisa sambil santai-santai, sambil menambah ilmu, ya kan? Ya langsung aja di sini aku mau bahas mengenai ekonomi syariah. Di Indonesia, kita itu nggak hanya menggunakan ekonomi syariah, ya nggak sih? Apalagi di era zilenial kayak gini. Kalau kalian mau tahu, ekonomi syariah tuh malahan sedikit banget loh, belum berkembang pesat di Indonesia. Karena di Indonesia tuh masih menggunakan ekonomi konvensional, dimana ya riba pun masih dianggap biasa aja gitu, masih normal-normal aja. Nah, jadi apa sih peran kita sebagai Gen Z nih, Gen Z ya, bahasa gaulnya mah gitu ya, dalam memajukan perekonomian Islam? Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai perekonomian Islam, aku mau kasih tahu dulu nih ke kalian, apa sih ekonomi Islam itu? Ekonomi Islam itu adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Nah, ekonomi syariah itu kan gak cuma berdiri sebagai ekonomi. Di belakangnya dia punya sistemnya. Apa sih sistem ekonomi Islam itu? Sistem ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktik atau penerapan ilmu ekonomi sehari-harinya bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat, maupun pemerintah, penguasa ya, dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan suatu barang ataupun jasa yang dihasilkan dalam peraturan perundang-undangan Islam. Jadi sesuai dengan perintah agama. Nah, kalian tahu nggak kalau ternyata menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, beliau berkata bahwasannya ekonomi syariah dan industri halal di Indonesia itu merupakan sektor yang memiliki peluang pertumbuhan menarik secara global. Kenapa kayak gitu? Karena keunggulan sistem ekonomi syariah ini dia menggunakan moral dan etika. Jadi tidak seenaknya sendiri, tapi ada ketentuan-ketentuannya. Lalu ada berdasar pada keadilan. Kenapa? Karena di sini semisal dalam bisnis ya, antara penjual dengan pembeli itu memiliki ketentuan yang sama. Jadi harus adil. Kenapa? Karena di dalam ekonomi Islam itu tidak hanya memikirkan dari segi produsen saja, tetapi dari konsumennya pun juga. Lalu kebebasan dalam mengambil keputusan. Nah, gimana? Kalau dari dasarnya ya yang aku kasih tahu tadi, menarik gak sih ekonomi Islam itu kalau mungkin berkembang pesat di Indonesia gitu ya? Tidak hanya, contohnya ya kalau zaman sekarang ini, itu kan masih hanya bank ya, bank-bank syariah, dan itu pun masih ada beberapa orang yang berkata bahwasanya bank-bank syariah sama aja kayak bank-bank konvensional. Waduh. Tapi aku sedikit setuju, sedikit enggak. Karena kenapa? Gini. Aku tuh gini, sejujurnya ya, sekarang itu aku masih menggunakan bank konvensional. Aku bahasnya Islam tapi aku masih pakai konvensional. Kenapa? Karena yang aku pikirkan adalah di dalam bank syariah itu masih ada yang namanya jasa, ya kan? Bayar jasa gitu. Jadi sebulan tuh masih ada pengurangan semisal 2.000 atau 5.000. Sama aja seperti bank konvensional yang menggunakan bunga 5.000 segitu biasanya. Jadi
ya memang perlu dilestarikan sih sebenarnya, dan perlu dikembangkan dan perlu disosialisasikan. Sebenarnya bedanya apa sih antara bunga di bank konvensional dengan bayar jasa di bank syariah? Nah, kalian tahu nggak fun fact-nya bahwa ekonomi Islam di Indonesia itu masuk ke top 10 indeks ekonomi Islam global menurut Good Stats. Ya, the Global Islamic Economic Indicator. Tuh, kita masuk ke 4 loh, di bawah setelah Uni Emirat Arab. Nah, lalu Okezone juga membuat seperti poster gitu ya teman-teman, bahwasanya pada tahun 2018 Indonesia itu masuk ke peringkat 10 sebagai ekonomi syariah yang berkembang pesat. Lalu selanjutnya di tahun 2019 kita masuk ke peringkat 5, dan di 2020 kita masuk ke peringkat 4. Nah, sekarang pada 2023 salah satu negara yang masuk ke, bukan salah satu sih, tapi kita sebagai negara Indonesia di ASEAN ya, negara di ASEAN, kita tuh termasuk ke dalam 6 negara yang memiliki estimasi pertumbuhan ekonomi yang pesat. Lalu, bagaimana sih caranya agar Indonesia bisa memiliki kedudukan yang pertama di dalam pertumbuhan ekonomi Islam secara pesat ini? Nah, aku punya beberapa strategi. Yang pertama itu ada penguatan rantai nilai halal. Gimana sih itu? Jadi gini, dalam kita memilih suatu produk, sebagai saya ya, sebagai konsumen gitu, kita harus memilih dan memilah mana sih yang halal. Apalagi kita sebagai seorang muslim, mana sih yang halal, mana sih yang haram, mana sih yang gak boleh dimakan gitu. Selanjutnya ada penguatan UMKM. Nah, siapa di sini yang masih menggunakan produk-produk luar, yang masih menggunakan atau mungkin makan makanan yang dari luar? Kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa mensupport UMKM di negara kita sendiri. Gimana sih caranya? Kalau semisal kalian berpikir bahwasanya di negara Indonesia mah UMKM-nya masih sedikit, gak ada inovasinya, gak menarik. Lah, kalau seperti itu, jadilah orang yang bisa membuat UMKM itu menarik. Gimana caranya? Mungkin kita membuat inovasi dari makanan. Kita buat, di negara China misalnya. Aduh, sebut merek nggak apa-apa lah. Ternyata ini ya, macam-macam ya makanannya. Ini digabung, misalnya daging digabung sama roti, misalnya contoh. Nah, kita harus bikin inovasi yang lebih menarik lagi. Dan tentunya sesuai dengan lidah orang-orang Indonesia. Selanjutnya, pemanfaatan dan penguatan ekonomi digital. Nah, ini nih, kita sebagai negara, sebagai warga negara Indonesia, kita kan kalau dilihat-lihat ya, perkembangan teknologi itu sudah sangat canggih sekali. Terutama TikTok. Siapa sih yang gak main TikTok sekarang? Siapa sih yang gak main Instagram sekarang? Ya gak? Nah, kita harus memanfaatkan digitalisasi itu untuk perkembangan ekonomi Islam di negara kita sendiri. Bahkan jangan hanya di negara kita sendiri, kalau bisa di luar negeri juga kita bisa mengembangkan itu. Sebagai orang Islam ya ini. Nah, gimana caranya kita bisa memanfaatkan teknologi dengan baik? Dengan kita membuat pemasaran di TikTok, di Instagram. TikTok itu benar-benar pesat banget sih, maksudnya kayak sangat mudah buat kita untuk bisa memperkenalkan suatu produk atau barang di TikTok. Apalagi dengan faktor pendukungnya seperti video atau kualitas videonya yang sangat baik, ya itu bisa. Atau mungkin kreativitas kita dalam membuat videonya sangat baik dalam kita memasarkan suatu produk tersebut gitu. Selanjutnya ada penguatan sektor keuangan syariah. Nah, di sini kita harus, apa sih yang harus kita lakuin? Nah, kita harus mendukung bank-bank seperti bank-bank
Mandiri Syariah atau mungkin BSI. Ya, nanti soon saya akan ganti. Soon saya ganti ke yang syariah. Nah, di sini aku mau ngingetin teman-teman bahwasanya kita sebagai generasi Z harus bisa mencapai itu gitu. Kita sebagai manusia-manusia zaman milenial ini gitu ya. Kalau bukan kita siapa lagi gitu. Karena peran kita sebagai Gen Z itu sangat dibutuhkan gitu loh di dalam mengembangkan perekonomian ini. Aku akan menyebutkan beberapa contoh kecilnya. Dimulai dari kita berperan aktif dalam mendukung digitalisasi UMKM. Gini deh, anak muda zaman sekarang tuh kreatif semua. Dengan kita bisa upload video di TikTok atau mungkin memasarkan produk di Twitter ya yang lagi booming-boomingnya juga. Itu bisa loh mendukung UMKM dalam mendigitalisasikannya gitu. Selanjutnya ada mulai berinvestasi syariah dengan pilih resiko yang rendah. Nah, sebagai anak muda kita udah bisa berinvestasi, tapi ingat kita pilih yang resikonya rendah agar ya namanya kita baru belajar, jangan langsung diserang, langsung ditembak yang resikonya besar. Selanjutnya ada berkontribusi dalam kampanye sosial. Bisa dengan mengikuti seminar-seminar atau mungkin yang mengadakan seminar, bisa banget. Selanjutnya, membuat tulisan-tulisan yang dapat meningkatkan literasi. Nah, kalian punya akun Instagram. Itu bisa banget kalian gunain buat menyebarkan atau men-sharekan gitu ya tentang ekonomi Islam. Gimana sih ekonomi Islam itu? Baiknya gimana kayak yang aku lakuin sekarang ini. Selanjutnya, mengasah critical thinking dengan berdiskusi tentang isu kontemporer. Nah, ini untuk apa sih? Ngapain sih kita perlu ribet-ribet buat diskusi tentang itu? Karena gini, semakin kita tua gitu ya. Bukan semakin kita tua, semakin bertambah usia, kita tuh semakin dibutuhkan untuk negara kita sendiri. Semisal dulu waktu bayi kita nggak ada apa-apanya, tapi di masa remaja kita yang sekarang ini kita sangat dibutuhkan pendapat kita atau saran-saran kita sangat dibutuhkan untuk perekonomian Islam itu sendiri. Selanjutnya ada memanfaatkan media sosial untuk dakwah, sama seperti yang tadi ya, membuat tulisan-tulisan yang dapat meningkatkan literasi. Itu hampir mirip. Kalau yang tadi mungkin berbentuk dalam poster ya, itu kan tulisan-tulisan. Nah, kalau ini seperti media sosial ya untuk dakwah. Aku misalnya menyebarkan bahwasannya ekonomi Islam tuh gini loh. Ternyata ekonomi Islam tuh sangat berdampak baik loh buat keuangan kita. Waduh. Nah, mungkin itu aja sih ya yang bisa aku sampaikan. Ya, mungkin cukup sekian dari aku. Kalau sekiranya ada perkataan yang salah dari aku, mohon dimaafkan. Semoga kalian enjoy ya dengerin ini. Ya, dari aku terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.